Hari ini saya akan membahas psikologi perkembangan dan ajaran Alkitabiah dengan tema memahami dampak pembelajaran agama pada pertumbuhan psikologi anak. Materi ini akan mengeksplorasi, jadi pembahasan ini akan mengeksplorasi bagaimana ajaran yang Alkitabiah, yang secara teologis atau pendidikan agama Kristen, baik di dalam keluarga maupun di gereja, dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak-anak. Dengan menggabungkan beberapa teori psikologi perkembangan dan prinsip-prinsip ajaran Alkitabiah, materi ini bertujuan untuk memahami dampak pendidikan agama Kristen terhadap berbagai aspek pertumbuhan psikologis anak, yang di dalamnya termasuk kognisi, emosi, dan moralitas. Yang menjadi fokus utama pembahasan ini adalah bagaimana nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai religius, ritual, dan ajaran-ajaran moral dan karakter yang diajarkan dalam konteks Alkitabiah akan mempengaruhi perkembangan moral, sosial, emosional, dan emosional pada anak-anak. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan, nilai, sikap, dan karakter anak-anak. Dalam konteks Kristen, ajaran Alkitab menjadi landasan utama untuk pendidikan moral dan spiritual. Psikologi perkembangan menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana ajaran ini mempengaruhi berbagai dimensi perkembangan anak. Teori yang pertama adalah teori psikologi perkembangan. Dalam teori psikologi perkembangan ada teori kognitif Piaget yang menjelaskan bahwa bagaimana anak-anak membangun pengetahuan tentang dunia dan kehidupan mereka melalui pengalaman-pengalaman yang mereka dapati di dalam kehidupan mereka. Teori ini sering disebut dengan genetik epistemologi atau epistemologi genetik. Karena teori ini berusaha mengetahui dan berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau bukan turunan. Artinya, kemampuan seseorang termasuk anak tidak dibangun dari pengaruh turunan, namun seiring dengan pertumbuhannya, perkembangan kemampuan ini terbentuk. Aplikasi teori ini dalam pendidikan agama dapat melibatkan bagaimana anak-anak memahami konsep-konsep Alkitabiah pada berbagai tahap perkembangan kognitif mereka. Karenanya, materi yang disampaikan pada saat ini, atau khususnya untuk membentuk perkembangan kognitif anak, ini berkaitan tentang doktrin dan ajaran agama melalui diskusi atau perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan kemampuan intelektualnya. Jadi, membahas hal-hal yang berkaitan dengan kognitif, pengetahuan mereka dari sisi Alkitab, pengetahuan Alkitab, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu disesuaikan dengan tahap perkembangan kemampuan intelektualnya. Teori yang kedua adalah teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg yang memfokuskan perhatian pada bagaimana moralitas berkembang dalam diri anak-anak dan bagaimana peran ajaran agama dapat mempengaruhi pemahaman anak tentang hal benar dan salah seiring dengan tahap perkembangan kognitif dan tahap perkembangan moralnya. Itu dari sisi teori perkembangan secara psikologi. Dan yang berikutnya adalah ajaran Alkitabiah pada pendidikan moral. Di dalamnya terdapat nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani ini mengkaji nilai-nilai utama dalam ajaran Alkitab seperti kasih, kejujuran, pengampunan, serta bagaimana nilai-nilai ini diajarkan kepada anak-anak dalam konteks pendidikan agama, baik dalam lingkungan keluarga, gereja, dan dunia pendidikan. Yang kedua, ajaran Alkitab dan pendidikan moral berkaitan dengan ritual dan praktek. Menganalisa peran ritual religius seperti ibadah, doa, dan pendalaman Alkitab juga pemuritan dalam membentuk sikap dan perilaku anak-anak. Dampak dari ajaran Alkitabiah pada perkembangan psikologi anak. Ajaran Alkitabiah memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan psikologi anak, baik secara positif maupun negatif.
bergantung pada bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa aspek perkembangan yang mendapat pengaruh, antara lain perkembangan emosional. Dengan mengkaji bagaimana ajaran agama dapat mempengaruhi kesehatan emosional anak-anak, termasuk perasaan penerimaan mereka, harga diri mereka, itu akan terbentuk. Kemudian perkembangan sosial, menilai bagaimana ajaran agama mempengaruhi interaksi sosial yang ada di sekitar kehidupan anak dan perkembangan hubungan, baik di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan sekolah, ataupun di dalam komunitas gereja. Dan juga mempengaruhi perkembangan moral yang berkaitan dengan perkembangan moral, menilai pengaruh pendidikan Alkitabiah terhadap pembentukan nilai moral dan etika anak-anak. Dan yang menjadi implikasi untuk praktek pendidikan agama dalam keluarga, gereja, dan pendidikan adalah yang pertama, metode pengajaran. Menyarankan metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak untuk memastikan bahwa ajaran Alkitab, kebenaran-kebenaran teologis itu disampaikan kepada anak-anak sesuai dengan pertumbuhan psikologisnya secara sehat. Jadi disesuaikan dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, keterlibatan orang tua dan komunitas. Komunitas di sini adalah lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan yang membahas peran orang tua dan komunitas gereja dalam mendukung pendidikan agama yang efektif. Jadi dapat disimpulkan dalam pembahasan ini bahwa pendidikan agama Kristen yang sesuai dengan tahap perkembangan psikologis anak dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan pada perkembangan moral, sosial, dan emosional mereka. Pendekatan yang integrasi antara ajaran Alkitabiah dan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan agama dan mendukung pertumbuhan psikologis anak-anak. Sehingga jika kita memperhatikan perkembangan psikologis anak, tentunya kita juga akan menyesuaikan cara penyampaian materi-materi yang disampaikan kepada anak-anak dari sudut pandang teologis, sehingga akan mempengaruhi perkembangan kognitif mereka, emosional, dan mental dan moral mereka. Demikian presentasi yang saya sampaikan.